tentunya. Assalamualaikum Pak Rudi. Siap, ganti jaga. Waalaikumsalam. Wah, Budi, kamu datang lebih awal. Baru jam 11 ini. Biasanya jam 12 baru ganti shift. Iya Pak, sengaja awal. Sekalian bawa kopi buat Bapak biar hangat. Makasih, Le. Kamu anak baik. Duduk sini, ngobrol dulu. Pak Rudi, saya mau tanya. Bapak sudah 10 tahun kan jaga malam di sini? Apa pernah mengalami sesuatu yang aneh? Maksudmu setan, genderuwo? Iya Pak, soalnya saya dengar dari warga katanya RT kita ini angker. Dulu katanya tanah kuburan. Budi, kamu percaya hal-hal kayak gitu? Saya sih enggak Pak, saya orangnya logis. Tapi penasaran aja. Dengar ya, Le, selama 10 tahun saya sudah lihat banyak, tapi bukan setan. Yang saya lihat itu maling, orang mabuk, anak nakal yang ngebut. Itu yang bahaya. Berarti Bapak nggak pernah lihat hantu? Saya nggak bilang begitu. Saya bilang saya nggak percaya. Tapi ada satu malam yang sampai sekarang masih saya ingat. Malam apa Pak? 5 tahun lalu, malam Jumat Kliwon. Waktu itu saya jaga sendirian. Jam 2 malam tiba-tiba ada perempuan lewat depan pos. Perempuan? Jam 2 malam? Mungkin mau pulang kerja. Nah, itu juga yang saya pikir. Tapi dia pakai kebaya merah. Terus rambutnya panjang. Dan jalannya nggak nyentuh tanah, Le. Ah, Bapak bercanda. Mungkin ilusi karena kurang tidur. Saya nggak bercanda. Dia lewat menoleh ke arah saya dan tersenyum. Senyuman paling aneh yang pernah saya lihat. Jam malam itu, saya selalu minta ditemani kalau jaga malam Jumat Kliwon. Terus perempuan itu kemana? Ke rumah Bu Ingah lalu hilang di tikungan. Bu Ingah, kok masih buka? Ini udah jam setengah 12 malam Bu. Walah, Mas Budi, saya kaget. Iya nih, masih nunggu gorengan habis. Lumayan buat tambah-tambah. Saya beli gorengan dulu Bu, buat temen jaga. Silahkan, mau apa? Pisang goreng aja Bu, 3. Bu, saya dengar dari Pak Rudi katanya di sini pernah ada penampakan. Penampakan apa? Perempuan kebaya merah. Kata Pak Rudi, dia lewat sini terus hilang di tikungan depan rumah Ibu. Mas Budi, lebih baik kamu gak usah tanya-tanya soal itu. Kenapa Bu? Ibu tahu sesuatu? 5 tahun lalu, tepat di tikungan depan rumah saya ada kecelakaan. Motor nabrak pohon. Pengendaranya perempuan dan meninggal di tempat. Meninggal? Dia pakai kebaya merah. Mau kondangan katanya, tapi nggak sempet. Sekarang kadang-kadang kalau malam Jumat Kliwon, orang-orang lihat dia lewat. Kayak masih mau kondangan. Ah, Ibu ini. Itu cuma cerita orang. Terserah Mas Budi, mau percaya atau enggak. Tapi saya kalau malam Jumat Kliwon tutup warung jam 9, nggak berani jualan sampai larut. Ya udah, saya tutup dulu Mas. Hati-hati di pos. Jangan lupa baca doa. Denny, jam 12 kok masih main game di luar? Woi, Budi. Kaget gue. Iya nih, lagi push rank. Di dalam rumah sinyalnya jelek. Mending masuk Den, udah malam. Gak takut? Takut apa? Di sini aman. Paling cuma kucing liar. Lo mau gabung? Gue lagi main Mobile Legends nih. Enggak, gue jaga malam.
Tapi lu yakin nggak denger apa-apa aneh gitu? Aneh gimana? Kayak suara perempuan atau lihat bayangan? Budi, lu percaya hantu? Zaman now gini, hantu tuh cuma mitos. Yang ada cuma player toksik. Gila, kok mati? Baru 50% loh padahal baterainya. Mungkin colokannya longgar. Enggak, tadi aman kok. Coba gue celok lagi. Anjir, lampu rumah gue juga kedip-kedip. Mungkin tegangan listrik turun nih. Denny, lihat ke ujung jalan. Mana? Gue lo nggak lihat apa-apa. Itu loh di sana di depan rumah Bu Inga. Itu kayak ada orang ya, tapi gelap. Budi, itu orang apa? Kok jalannya kayak nggak napak tanah? Denny masuk rumah cepet. Ini cuma sugesti, nggak ada hantu, nggak ada. Budi, saya pulang dulu, ada telepon dari rumah. Jaga baik-baik, ingat kalau ada yang mengetuk kaca pos, jangan dibuka siapapun itu. Jangan dibuka, maksudnya? Enggak, aku cuma halusinasi. Buka pintunya. Siapa kamu? Aku kedinginan. Izinkan aku masuk. Pergi dari sini. Aku cuma mau kondangan. Antara aku kondangan dan Tolong, Pak Rudi, tolong. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kenapa kamu gak mau buka? Aku cuma mau pulang. Aku lupa jalan. Kamu sudah meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan di tikungan. Meninggal? Aku meninggal? Tapi aku baru mau kondangan. Adikku menikah. Maaf, aku nggak bisa bantu. Pergilah, temukan cahaya. Aku gak lihat cahaya. Aku lihat cuma gelap. Aku gak tahu jalan pulang. Coba ingat saat terakhirmu. Apa yang kamu lihat? Aku naik motor. Hujan, jalannya licin. Aku jatuh. Lalu gelap. Sampai sekarang gelap. Kamu nggak sendirian. Di sana ada keluarga yang menunggumu. Mereka pasti sudah memaafkan. Sekarang pergilah. Terima kasih, Budi. Assalamualaikum Budi. Kamu nggak apa-apa? Kok pucat? Waalaikumsalam. Saya baik, Pak. Apa ada kejadian? Nggak ada, Pak. Cuma mimpi aneh. Mimpi apa, Tole? Mimpi ketemu perempuan kebaya merah. Dia cuma mau pulang. Kamu hebat, Le. Bisa ngomong sama dia. 5 tahun lalu, saya cuma bisa lihat dia pergi. Saya nggak berani ngomong. Dia udah pergi, Pak. Kayaknya tenang sekarang. Mas Budi, kok masih di sini? Udah pagi. Ini sarapan. Saya bawain gorengan baru. Wah, makasih, Bu. Budi, lu selamat. Tadi malam gue lihat bayangan itu. Ngeri banget. Bayangan apa? Lu mimpi, Den. Masa sih? Tapi gue lihat jelas. Mungkin karena kurang tidur, Nak. Main game terus. Mungkin ya. Tapi serius, gue gak bakal main di luar malam-malam lagi. Kalian tahu nggak? Tadi pagi sebelum subuh, saya lihat lampu di tikungan depan rumah saya nyala sendiri. Padahal nggak ada orang. Mungkin ulin listrik, Bu. Mungkin. Tapi saya rasanya lega. Kayak ada yang pergi. Ya sudah, yang penting kita semua sehat. Budi, kamu pulang dulu, Gi. Istirahat. Nanti malam jaga lagi ya. Ya, Pak Rudi.